Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak ke topik 3, yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Perpajakan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, ya, dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk ataupun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang, dan tidak berbentuk. Jadi ini adalah suatu opsi, ya. Pengusaha itu ya orang pribadi atau badan, ya, dalam usaha kegiatan yaitu menghasilkan barang, ya, mengimpor barang, mengekspor barang, usahanya seperti itu. Tapi ketika secara peraturan perundang-undangan, ketika pengusaha itu cukup untuk dikukuhkan, maka Dirjen Pajak, ya, dalam hal ini bisa mengukuhkan pengusaha kena pajak. Gitu. Jadi nanti untuk apa, ya, kenapa harus di pengusaha kena pajak, nanti akan kita bahas, ya. Fungsi ditetapkannya pengusaha kena pajak yaitu pengawasan hak atas kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNB. Jadi tentunya ini berkaitan dengan kepentingan dari pemerintah, yaitu adanya suatu hak dan kewajiban dari pengusaha kena pajak di bidang PPN dan PPNBM. Ya, jadi kepentingan dari pemerintah bisa memonitor, ya, memonitor eh, transaksi dari pajak pertambahan nilai ini atau pajak penjualan atas barang mewah. Terus juga sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Jadi ini akan jelas, ya, bahwa pengusaha itu teridentifikasi. Terus pemenuhan kewajiban pajak pertambahan dan pajak penjualan barang. Jadi adanya pemenuhan, ya, sebagai agen daripada pemerintah, ya, untuk memungut pajak, ya, memungut pajak, dan nanti dilakukan perhitungan, melakukan perhitungan, ya, terhadap pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Perbedaan PKP dan non-PKP adalah pengusaha, baik pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak CKP yang dikenakan pajak. Namun perlu diketahui bahwa pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil. Jadi kalau pengusaha kecil itu tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kecil, terkecuali jika pengusaha ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP. Sebagai pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai. Kenapa? Karena ada banyak manfaatnya, ya, ketika pengusaha kena pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak tersebut. Hak, ya, hak dan kewajiban keuntungan PKP. Haknya adalah pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP akan mendapat hak sebagai berikut: dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Jadi ini yang haknya adalah bisa mengkreditkannya. Ya, artinya bahwa ketika dia membeli atau menjual, itu pajaknya bisa di apa namanya diperhitungkan, ya, pajak masukan, pajak keluaran. Kalau misalnya pajak masukan itu besar, berarti harus dilakukan eh, kekurangan bayar, intinya. Dua, dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN. Kalau misalnya
pajak keluarannya lebih besar, ya, maka akan dilakukan restitusi. Kewajiban PKP yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan memiliki kewajiban yaitu memungut PPN, ya, memungut PPN atau PPNBM terutang, menyetor PPN atau PPN terutang yang kurang bayar, melaporkan dan menyampaikan SPT masa PPNBM yang terutang. Jadi tadi kewajiban itu adalah memungut, ya, memungut PPN dari pihak lain, nanti diperbandingkan dengan kita mengeluarkan, ya, dipungut. Nah, ini dibandingkan ketika memungut lebih besar daripada dipungut, maka harus melakukan penyotoran PPN yang kurang bayar. Kemudian dari laporkan setelah dilakukan penyotoran, maka akan melakukan perhitungan dan melaporkan dan menyampaikan SPT PPN yang terutang. Persyaratan pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu kriteria dasarnya adalah harus mendaftarkan diri dan mendapat PPKP. Ya, jika peredaran usaha atau omsetnya dalam 1 tahun telah mencapai 4,8 miliar. Jadi perbedaan dari pengusaha kena pajak dan tidak pengusaha kena pajak itu di omsetnya. Yaitu jika omsetnya lebih dari 1 tahun lebih dari 4,8 M, maka itu menjadi pengusaha, bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan kalau kurang, itu lebih dinamakan pengusaha kecil. Gitu. Perusahaan yang omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun tidak diwajibkan, jadi tidak ada kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan juga atau disebut dengan pengusaha kecil. Persyaratan administrasi yaitu mengisi pengakuan pengusaha kena pajak dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan mengajukan pengukuhan pajak berikutnya adalah kriteria tambahan, yaitu melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan selama 2 tahun terakhir. Jadi track record-nya akan dilihat oleh Dirjen Pajak, ya, terkait dengan bagaimana, apakah tidak melaporkan atau mulus yang melaporkan tiap tahunnya, itu jadi bahan pertimbangan. Kedua adalah tidak mempunyai utang pajak, jadi tidak ngemplang pajak. Jadi secara kontinu, ya, tidak mempunyai utang pajak. Terus adalah prosedur pengajuan PKP, mengikuti alur daripada bagaimana proses pengajuan PKP. Metode yang pengajuan permohonan pengukuhan PKP antara lain ada secara langsung, bisa secara langsung melalui pos atau dengan bukti pengiriman surat, jasa ekspedisi atau jasa kurir. Pembatalan PKP. Pencabutan status PKP dapat diajukan apabila omset tidak mencapai 4,8 M dalam satu tahun buku dan melakukan pengajuan pembatalan PKP. PKP memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Juga karena menjadi PKP bukan sebuah keharusan bagi para pengusaha kecil, maka keputusan ada di tangan Anda untuk menentukan persyaratan pengajuan PKP. Jadi kembali lagi, ketika omsetnya kurang dari 4,8, ya tidak bisa mengajukan pembatalan. Kalau misalnya kondisinya seperti sekarang, misalnya kondisinya pandemi, kan, gitu kan. Nah, itu juga bisa mengajukan karena jelas omsetnya akan berkurang pada saat ini. Jadi bisa mengajukan, ya tergantung kembali lagi pada keuntungan apa namanya. Kalau kita banyak pajak keluarannya, ya sebaiknya memang harus PKP gitu kan, sehingga karena kita akan membayar lebih sedikit gitu. Nah, ini data pusaka ya, yang telah saya lihat.
Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.